Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah kita terima. Nikmat lahir, nikmat batin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Pada malam ini kita akan kembali membahas terkait sunat muakkad. Sunat muakkad itu seperti halnya yang kemarin dijelaskan bahwa sholat sunat yang sangat dianjurkan atau diprioritaskan dibandingkan dengan sholat sunat yang lainnya. Dalam artian sholat sunat ini ialah sholat sunat yang mempunyai kedudukan yang sangat penting, sehingga minimal setiap individu itu pernah untuk melaksanakan sholat ini minimal, karena saking pentingnya sholat. Sehingga kedudukan sholat sunat ini berada dalam posisi yang sangat tinggi sampai hampir itu menjadi wajib. Sewaktu-waktu Rasul meninggalkan sholat ini karena dikhawatirkan Allah akan mewajibkan, karena ditakutkan bahwa setiap hal yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul itu menjadi semacam ukuran bahwa Kanjeng Nabi mampu, oh berarti umatnya juga mampu. Nah, kalau seorang pemimpin itu pasti memikirkan rakyat, pasti memikirkan umat, sehingga yang dipakai dasar patokan agar Nabi dijadikan acuan itu tapi melihat umat. Nah, kalau hanya sekadar untuk diri Nabi tentu saja beliau sanggup. Nah, sehingga mengapa sholat ini menjadi sholat yang sunat dengan cara Nabi pernah meninggalkan sekali atau 2 kali sholat ini, karena menurut pandangan Nabi ada sedikit kekhawatiran, takut sholat sunat ini diwajibkan atas umat, atau takut umat itu melihat bahwa oh Nabi rutin mengerjakan ini sehingga berarti ini wajib. Jadinya karena sesuatu yang dilakukan Rasul tentu saja itu akan diikuti oleh umat. Nah, sekali-kali Nabi meninggalkan, akan tetapi meninggalkannya juga urang. Sholat sekali, meninggalkan seterusnya. Pernah sholat duha? Pernah. Waktu sekolah, waktu itu saya sholat duha di sekolah. Akhirnya, mengistara. Nah, kita sebaliknya. Nabi orang gitu. Kalau Nabi itu sebaliknya. Selalu mengerjakan setiap hari. Namun sekali-kali Nabi meninggalkan. Dengan maksud dan tujuan agar memberikan penjelasan kepada umat bahwa ini sesuatu hal yang tidak wajib, sehingga predikatnya hanya muakkad, sunat yang diprioritaskan, karena hampir saja Nabi tidak pernah meninggalkan. Paham ya kedudukan sunat muakkad? Jadi jangan sampai keliru dengan sunat-sunat yang lain. Sunat yang minimal itu harus dilakukan seumur hidup 1 kali. Contoh seperti sholat sunat tasbih. Ya. Kalau sholat sunat tasbih itu minimal
setiap individu itu melakukan satu kali. Syukur-syukur seminggu sekali, syukur-syukur komodi lamun tiap hari. Jika sulit dilakukan karena memang waktunya lama kan sholat tasbih membaca tasbih satu rakaat 75 kali itu lumayan leg-leg gitu. Setelah membaca Fatihah, baca tasbih 10 kali, ruku 10 kali, itu lama kan? Kayak orang biasa. Yang instan-instan itu tuh lumayan dipraktekannya cangkil oke tasbih. Nah mah aya anu 10 kali setelah Fatihah itu 15 kali supaya nanti dina duduk intikal perpindahan duduk istirahatnya perpindahan dari sujud ke berdiri minta duduk heula membaca tasbih heula gitu. Jadi 15 kali sehingga tidak membaca 5 kali di situ. Yang penting satu rakaat itu 75. Pada saat Fatihah 75 keunteuna naon? Ngarah pas naon ruku, sujud, itidal, duduk itu tidak membaca tasbih deui misalkan biasa-biasa we. Rabbil fili warhamni dan seterusnya. Subhana rabbiyal a'la dan seterusnya gitu. Naon? Yang penting satu rakaat itu 75 balikan. Selama 2 rakaat. Berarti 150 lamun 2 rakaatnya 150 tasbih. Minimal itu pernah dilakukan. Minimal. Satu orang mah seminggu sekali itulah. Itu seminggu sekali ke sebulan sekali tiap gajian itulah. Sebagai tanda itu alarm. Wah, gajian. Oh, itu ingat ya salat tasbih. Minimal. Wa kadza qala Syaikhul Alif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa kadza jeung eta nya kitu deui sunnat muakkad rawatibus sholati ari pirang-pirang salat sunat rawatib. Wadduha sareng salat duha. Wat tarawihu sareng salat sunat tarawih. Sunanun ari pirang-pirang pasunatan. Laha eta anu tetep dina pirang-pirang pasunatan fadlun ari fadilah keutamaan wa thawabun sareng ganjaran pahalanya adimun wa kadza dan begitu pula hukumnya sunat muakkad rawatibus sholati sholat sunat dan sholat sunat duha tarawihu dan sholat sunat tarawih. Sunanun adapun sholat sunat tersebut laha sholat sunat tersebut fadlun mengandung keutamaan wasawabun dan mengandung pahala adimun yang sangat besar yang sangat agung. Nah, ayeuna urang ngabahas saparantos kamari sunat muakkad teh salah satunya ialah rawatibus sholat, sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu ialah sholat sunat yang mengikuti atau yang dilakukan setelah
sholat fardu yang 5 waktu. Tapi tidak semua sholat fardu yang 5 waktu bisa diiringi dengan sholat subuh. Gitu. Nah, ada sholat sunat tertentu yang dilakukan qobla atau ba'da yang mengandung pahala yang tinggi, yang hukumnya menjadikan. Salah satunya apa? Fahiya muakkadatun. Wahia rok'atani qobla subhi. Sebelum sholat subuh. Sudah masuk waktu subuh, maka sebelum melaksanakan sholat subuh, disunatkan melakukan sholat sunat qobliyah dulu. Itu 2 rakaat. Nah, ini pahalanya sangat besar. Malahan hadis mengatakan orang yang melakukan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu pahalanya sama dengan seluruh bumi dan isinya. Lebih baik daripada seluruh bumi dan isinya. Saking ku ageng-agengna pahala bagi orang yang melaksanakan sholat sunat qobla subuh. Jadi wayana maksaki. Simpel, ente berat, tapi pahalanya besar. Lebih baik dari seluruh bumi dan isinya. Sholat sunat qobla subuh. Kemudian warok atani au arbaun qobla duhri, 2 rakaat atau 4 rakaat qobla duhur. Kalau dalam hadis sholat sunat rawatib itu 12 rakaat. 12 rakaat itu berarti qobla duhurnya itu 4 rakaat. Jadi di hadis Nabi itu keutamaan di waktu duhur itu kita melaksanakan sholat sunat qobla duhur 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Kade aya nu ngalaksanakeun 4 rakaat tapi nggak tasyahud awal. Jangan. Jadi tanpa tasyahud awal 1 rakaat cekat, 2 rakaat langsung cekat deui, 3 rakaat, 4 rakaat salam. Jadi 4 rakaat 1 kali salam dan tanpa tasyahud awal. Itu disunatkan. Nah, ini juga sama. Pahalanya sangat besar. Tapi kuncinya harus masuk waktu zuhur. Gitu. Karena kita dilarang, tidak boleh melaksanakan sholat di saat matahari berada di tengah-tengah ubun-ubun kita, moncerong-moncerong. Itu waktu-waktu yang harus dihindari, kecuali di waktu atau di hari Jumat. Kalau di hari Jumat mah itu free, bebas, tidak ada larangan itu. Karena si larangan itu hasil ternalnya, katindih, undang-undang ada diskresinya. Ada kebijakan lain, ada undang-undang khusus terkait sholat Jumat, hari Jumat, keutamaan Jumat. Sehingga larangan sholat dina waktu ke tengah-tengah manceranam panon poe itu tereliminasi oleh fadilah melaksanakan sholat atau amalan-amalan di hari Jumat. Kecuali Jumat, jadi boleh lebet berarti ngelaksanakan sholat sunat walaupun samemeh waktu Jumat masuk, waktu lohornya masuk, kecuali sholat Jumat di hari Jumat. Nah, kemudian warok atani ba'daha dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Jadi sholat zuhur itu sebelum sholat zuhur
kita boleh melaksanakan qoblanya itu 2 rakaat atau 4 rakaat. Akan tetapi disunnahkan sesuai dengan Nabi, sesuai dengan pekerjaan Nabi. Nabi itu selalu mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Akan tetapi lamun urang kahiji urang mah rusuh misalkan kata Nabi teu biasa 4 rakaat mah biasanya 2 rakaat ya tidak terpenuhi pahala untuk melakukan sholat rawatib ya. Kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur. Nah, banyak orang yang bertanya, kah hari Jumatan itu masuk dalam kategori aya rawatiban teu? Karena kan banyak orang yang berpendapat bahwa Jumat itu memang beda dengan sholat duhur, bukan pengganti duhur, tapi ada sholat khusus di waktu duhur. Akan tetapi setelah orang sudah melakukan sholat Jumat, maka kewajiban duhurnya sudah hilang. Gitu. Jadi bukan sebagai pengganti. Akan tetapi jika orang yang terlewat atau tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat seperti yang kita katakan kemarin, wajib melaksanakan sholat zuhur. Gitu. Nah, apakah aya rawatiban? Apakah qobla Jumat itu sama dengan qobla duhur? Apakah ba'da Jumat itu sama dengan ba'da duhur? Nah, sebagai bukan pembanding, ya, supaya balance, gitu ya, supaya seimbang. Banyak ulama mayoritas di madhab Syafi'i itu menyamakan sami wae, sami mawon Jumat. Artosna saatos lebet waktu Jumat adan berkumandang, urang disunatkeun salat 4 rakaat, tapi minimal 2 rakaat, salat sunat qoblah. Kemudian beres tetepan Jumat disunatkeun 2 rakaat. Sama sareng naon? Sareng lohor. Apa sebabnya? Sebab Nabi melakukan itu. Gitu. Nabi melakukan itu. Walaupun kedudukan Jumat dan duhur itu berbeda. Gitu. Tetapi Nabi melakukan itu berarti sama nilai rawatibnya. Paham ya? Nah, kemudian warokatani badal maghribi dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Nah, kenapa isya asar kalewat? Sebab asar itu berada di posisi serba salah. Karena waktunya sangat sangat rentan, mengkhawatirkan gitu. Sehingga sama sekali tidak disunatkan setelah melakukan sholat asar itu melakukan sholat sunat, tidak disunatkan sama sekali. Jadi itu aya sholat sunat ba'da asar. Akan tetapi jika ingin melakukan sholat sunat maka bisa melakukan sholat sunat tapi qobla asar. Tapi nilai sunatnya tidak masuk ke rawatib. Jadi sholat sunatnya biasa. Kan rawatib mah muakkadat. Jadi yang diprioritaskan nilainya tertinggi. Jadi sebisa-bisa kudu bisa lah. Sebisa-bisa melaksanakan we gitu nya muakkad mah. Nah, ari sholat sunat qobla asar mah eta mah mangga dilaksanakeun pahala. Itu dilaksanakan gitu kan. Tidak diprioritaskan juga tidak apa. Gitu. Jadi masuknya bukan ke rawatib tapi sholat sunat biasa qobla asar. Upami pada asar wayahna eta lewat tekenge. Margi berada di waktu yang mengkhawatirkan. Gitunya. Di waktu matahari hampir terbenam. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib. Nah, maghrib juga sama. Qobla maghrib pilih bade ngalaksanakeun mah ya. Tetapi nilainya tidak masuk ke muakkad atau tidak masuk ke kelas rawatib.
Lamun ba'da mah setelah sholat maghrib kita melakukan sholat sunat, enggak, kita hukumna rawatib, itu mendapatkan pahala yang sangat tinggi prioritas. Kemudian warok atani ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah sholat isya. Warok atani ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Nah, setelah sholat isya juga kita disunatkan untuk sholat sunat 2 rakaat. Adapun sebelum isya, maka itu mah hukumna sunat biasa aja. Jadi tidak terlalu prioritas. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, man sholla isna asyarata rakaatan fi yaumin walailatin tatawuan arba'an qabla duhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qabla sholatil fajri bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi pernah berkata, barang siapa yang melaksanakan sholat yang berjumlah 12 rakaat, ya, 12 rakaat, yang melaksanakan sholat sunat 12 rakaat dalam kurun waktu 1 hari dan 1 malam, jadi sehari semalam itu 12 rakaat, tatawuan, karena sholat sunat tatawu, sholat sunat itu, yaitu rinciannya arba'an qabla duhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah sholat isya, wa raka'ataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat sunat subuh. Sholat sunat fajar itu sholat sunat subuh ya. Jadi populer di kita mah namina teh subuh. Upami di Jazirah Arab namina teh sholat fajar gitu, karena memang terbitnya fajar, bukan terbit matahari, terbit fajar, fajar sodik. Jadi setelah nanti sholat fajar, sholat subuh. Nah, 2 rakaat sebelum sholat subuh, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka bagi orang tersebut itu akan diberikan sebuah bangunan, sebuah gedung di surga. Ayeuna lamun urang ngalaksanakeun salat 1 hari 1 malam, dapat 1 gedung. Kumaha lamun kita teh mendawamkan, merutinkan selama misalkan 30 tahun. Kalikeun satu tahun itu berapa? Oh, berarti kita punya aset sangat besar. Nah, ieu teh berarti urang teh bisa jadi agen properti, gitu, disewa-sewakeun. Jangan seperti itu. Artinya ini hanya menggambarkan. Karena di surga itu kenikmatan-kenikmatan yang kita inginkan itu ada. Gitu. Nah, orang yang melakukan sholat ini, sholat rawatib selama 1 hari 1 malam ini, sekali, maksud sekali di 1 hari 1 malam full, gitu ya, 12 rakaat ini, maka dia akan mendapatkan seolah-olah seperti gedung, saking besarnya, seperti gedung, seperti rumah nanti di surga. Orang yang tidak melakukan sholat sunat ini juga pasti dia dapat kenikmatan yang sangat tinggi dari jannah, di surga mah itu adalah kotanya kenikmatan. Sesuatu yang kita inginkan di ayat kertas di hatinya pasti ayah. Gitu. Jadi kumaha teman saya misalkan masuk surga oke,
Mainnya antara sholat rawatib, di keinginan di hatena ingin dapat gedung yang sama yang pasti ayah gitu. Jadi entah dianalogikan seperti itu. Kemudian agen properti ngotak-ngotakeun gitu. Jadi kontraktor kontak-kontakin gedung rumah di surga. Jadi seperti itunya. Ini mah hanya gambaran pahalanya saja. Apalagi kan di akhir itu sunnanun laha fadlun wa thawabun aktifun. Bagi sholat sunat tersebut rawatib ini ya mengandung pertama fadilah. Artinya fadilah itu keunggulan, kelebihan dibandingkan sholat sunat yang lain. Otomatis konsekuensinya karena mengandung kelebihan yang lebih daripada sholat sunat yang lain, maka wasawabun adimun otomatis mengandung pahalanya juga yang sangat besar, lebih dari sholat sunat yang lain. Gitu. Jadi nilainya lebih tinggi. Karena kan di surga oke, ayat kelasnya, kereta api oke, ayat kelas nanya, kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas VIP kan gitu. Ya, sahana pun kelas ekonomi, gini KRD kan kumpul itu nggak ada aja. Dulu mah ya KRD, zaman kakak mah KRD pada larang, Cicalengka dan malahan mah itu ke Purwakartanya. Yang lungsur Karende kita kalembur nak neng, lungsur di stasiun Rende nggak KRD, enengnya. Itu nggak laku ke Cimindi, betana KRD mah tiap stasiun mau besar mau kecil, jadi kalau angkot mah tiap nawan, tiap stopan liren itu KRD. Tapi disitulah terasa sebagai rakyatnya di KRD segala macam penumpang dengan karakteristik yang berbeda ya. Duit kaya nu nyanak naon, nu nyanak domba. Mohon, tadi kan banyak stasiun komo seperti di satu acan saling gede bage stasiunnya ono alin kan seueur rumput-rumput masih segar gitu nya karinggi menyenak domba dilungsurkeun ya ka eretan tiket di domba kadang sih eta lagi tengah ngeuat tiket gitu. Jadi anu nyenak karung wah kalau heureun parung nuku aya dagang nya ayeuna teh aya nya ayeuna jadi saya kelas KR padahal kelas KR itu nikmatna hati dirinya dan duduk lagi itu dia jok karena kan jika angkot sisi umpul mah tengah pada tati cari dina pantau jadi cari dina pantau teh gitu aja nih ngeliat sawah jadi ayah safety gitunya nanti keselamatan tuh ayah kayak malahan apa usum Persib pinuh di luhur di atap mau nonton teh lungsur di Cikudapate apa kasih Siliwangi ini berkesan zaman dahulu nama masuk ke stasiun harus memakai identitasnya menunjukkan tiket jadi betul-betul ya, semacam boarding pass-nya jadi mini bandara lah gitu kan seperti yang tidak berkepentingan mengantar hanya sampai luar gitu. Dulu masa segala ayah tinggal kita calo copet ya di jadi suruh ke sami ada kelas-kelas nah tinggal orang hoyong lebet ke kelas mana upami di surga orang hoyong ngariung sarang para suhada orang-orang soleh kemudian sarang ngariung sarang para nabi otomatis ibadah nabi anu kelas tinggi hukum ya minimal rawatib dirutinkan namun sunat nama gitu. Terus dina sholat fardu lagi minimal pasunatan yang erat kaitannya dengan sholat tersebut dilaksanakan. Artosna mun sholat lohor teh mah tong wajib-wajib nahungkul tong rukun-rukun nahungkul. Tapi baca jeung sunatna gitu. Kemudian setelah itu auron gitu. Tong likum leos gitu. Hari cita-cita pengen bareng duduk di surga bersama Nabi, hari ibadah gitunya sama dengan orang kebanyakan mungkin boros sareng Kanjeng Nabi kan diurang we sakit ada ulama ada tokoh yang sangat dihormati
duduknya oke kan pasti di VIP. Sebelum berceramah, sebelum berpidato pasti stop overna di VIP. Mal mungkin langsung ngariung di halayak, ngariung ngobrol itu kan duduk di VIP. Orang yang menemani ngobrol lagi di ruang VIP kan beda. Opil lagi beda. Isi pembicaraan lagi beda. Pembicaraan ngobrol, ngariung kita mau segala rupa. Hari ngobrol ngariung di ruang VIP makan kelas tinggi. Anu mana kita duduk di situ mendengarkan 1 menit, banyak ilmu yang kita serap. Gitu. Nah, namun cita-cita, hoyong ngahiji kayak di surga, serang para nabi, para wali, salafus sholihin, misalnya. Makanya ibadah orang lagi kualitasnya harus ditingkatkan dengan standar yang luar biasa. Ya minimal rawatib lah, surat makan itu full, gitu. Full. Kemudian hadis yang lain, hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, hafidtu min Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara raka'atin. Aku itu, kata Ibnu Umar, menjaga 12 rakaat yang telah dia terima dari Nabi. Jadi Nabi itu karena membiasakan 12 rakaat per hari, maka beliau juga menjaga agar 12 rakaat ini selalu dilaksanakan oleh beliau. Ya ini rinciannya yaitu tadi. Rakaatin rakaataini qabla duhri, 12 rakaat sebelum duhur. Nah, hadis riwayat Ibnu Umar ini mah agak berbeda dengan hadis yang tadi. Karena beliau mah menerima dari Rasul itu 2 rakaat sebelum duhur. Jadi sebelum duhur itu 2 rakaat. Kemudian warakatain ibadaha dan 2 rakaat setelah sholat duhur, warakatain ibadah maghribi, warakatain ibadah maghribi fi baitihi, dan sholat sunat 2 rakaat sebelum maghrib di rumahnya. Jadi hadis riwayat Ibnu Umar mah sholat sunat sholat sunat ba'da maghrib itu dilakukan di rumah. Jadi setelah beres di masjid wiridan ke rumah namanya sholat sunat pada maghrib. Wa raka'ataini ba'da isya'i fi baitihi juga, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya juga, wa raka'ataini qabla subuh, dan 2 rakaat setelah sebelum sholat subuh. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, begitu sholat sunat rawatib. Ada pertanyaan? Satu-satu, tidak ada. Terus, demikian juga termasuk sholat sunat muakkad, sholat sunat yang dikekeukeun, anu dikekeukeun dan diprioritaskan ialah wadduha, sholat sunat duha. Sholat sunat ini wa aqalluha rakaatani. Minimal itu 2 rakaat sholat ini ya. Wa aksaruha sinta asyarota. Maksimal itu 12 rakaat. Wa afdaluha, dan adapun keutamaanana, jadi aya minimal, aya maksimal, aya keutamaan. Artinya ada nilai plus. Kunaon aya minimal, aya biasanya kan nilai plus itu maksimal, ya kan? Nah, upami dina ieu mah geuningan dina mobil sok aya mun oli teh mah aya minimal, aya maksimal, aya baiknya. Karena aya baiknya. Hari maksimalnya biasanya diisi lamun misalkan orang dina hilapna kita kontrol, dia masih berada di sini kan gitu, jarang dikontrol, seperti gitu. Jadi sholat duha juga
ada nilai minimal, nilai rakaat minimal itu minimal 2 rakaat. Ada rakaat maksimal, kamu ulang ke getol ya, aduh masa ada kene. Salat teh tambahan deui we 4 rakaat deui 2 rakaat orang. Gitu. Nah, kan ada nilai kelebihan lamun kita melaksanakan 8 rakaat. Nah, nilai kelebihan ya Nabi melakukan itu. Akan tetapi Nabi memerintahkan juga untuk melaksanakan 12 rakaat. Tapi Nabi melakukan 8 gitu. Jadi minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Afdolna 8 rakaat. Afdolna 8 rakaat. Nah, ini seperti yang diutarakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Syekh Al-Asqalani meriwayatkan hadis yang diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti fa sholat duha 8 rakaat. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW masuk ke rumahku, kemudian melakukan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Judulnya. Nah, berdasarkan hadis ini, maka keutamaan melaksanakan sholat sunat duha itu 12 rakaat. Sholat sunat duha itu dilakukan di waktu pagi setelah matahari itu setinggi 7 hasta. Ya, kurang lebih jam 7-an. Jam 7-an, setengah 7. Ayeuna mah setengah 7 dia sudah masuk. Karena ayeuna mah seketinggalan siang gitunya sudah masuk. Jadi ada waktu syuruk, ada waktu duha. Nah, sehingga sebetulnya di waktu syuruk juga, syuruk mah itu qobla duha. Tapi sudah timbul matahari, lebih batas yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Itu waktu syuruk. Jadi setelah sholat subuh itu dilarang kita melaksanakan sholat sampai waktu syuruk. Setelah waktu syuruk kita disunatkan untuk melaksanakan sholat isyraq. Walaupun ini debatable, terjadi perdebatan di para ulama. Nabi melakukan itu, tetapi para ulama ada ikhtilaf terkait sholat isyraq. Ada yang menganggap bahwa sholat isyraq itu ialah duha-duha kene. Sholat isyraq itu sama dengan sholat duha. Ada yang berpendapat, dan ini termasuk masyhur atau jumhur di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Di kalangan Imam Syafi'i itu kan dua. Terjadi dua pendapat. Nah, menurut pendapat yang lebih banyak itu, yang mayoritas di kalangan kami, bahwa sholat isyraq itu isyraq. Sholat duha itu duha. Beda lagi. Jadi kita lebih bagus melaksanakan isyraq dan duha. Cuman kelasnya berbeda. Ima kelas rawatib, ali isyraq sholat sunat biasa. Gitu. Nah, bagi para ulama itu karena itikad matenya para ulama, setelah sholat subuh kemudian dia tadarus, kemudian mengajar taklim kepada santri. Setelah itu selesai disambung ke sholat isyraq. Setelah beres sholat isyraq baru sholat duha. Gitu. Jadi banyak pendapat, termasuk pendapat jumhur ulama di kalangan Syafi'i, bahwa isyraq dan duha itu berbeda. Sholat isyraq, sholat duha itu duha, walaupun rakaatnya hampir sama, minimal 2, maksimal 12. Gitu. Jadi bisi pernah mendengar sholat isyraq, sholat isyraq gitu. Sholat isyraq itu sholat di waktu syuruk.
di waktu syuruk, gitu. Di waktu matahari terbit, akan tetapi sudah melewati batas minimal kita melaksanakan sholat, bolehnya melaksanakan. Nah, waktu duha itu panjang. Hari Isra mah sebentar, syuruk makan. Lamun duha mah panjang. Itu sampai qobla duhur. Sampai qobla duhur tentu saja tong mepet tingkat duhur. Non margina, margi duhur kan waktu nama cerah. Yang sampai kita masuk ke waktu pertengahan itu. Pertengahan hari itu. Gitu. Jadi sampai jam 11-an. Hilang jam sholat duha, pasti kena ya waktu setengah 11, jam 11 kan sebenarnya. Sholat sunat. Nah, kamu bagi orang yang banyak naon, banyak keperluan, banyak banyak permintaan untuk kebaikan di dunia, misalkan ya, aduh, abdi teh motor can lunas ya Allah, abdi teh hoyong geura lunas, salat duha sing rajin. Ya minimal kan teu naon. Waktu dina bab ikhlas kakak diterangkeun oge kan. Itu tuh termasuk ikhlasnya. Ikhlas tingkat paling rendah ya melaksanakan ibadah karena satu tujuan. Tapi karena Allah akan tetapi ingin mendapatkan pahala di dunia kene. Salah satu duha melaksanakan sholat sunat duha karena Allah, tetapi menginginkan balasan di dunia. Hoyong bunghang, hoyong gaji ageng, hoyong pekerjaan lancar, saatnya. Karena naon, eta teh ikhlas kene. Tetapi ternak ikhlas yang paling tinggi itu beribadah tanpa mengharap sesuatu, tapi karena kecintaan. Orang mah sholat, ibadah segala karena cinta Allah ya. Para ulama, para nabi itu tingkat tinggi seperti itu. Karena Allah tidak menginginkan surga, tidak takut akan neraka, tapi karena cinta Allah. Terlepas dari Allah akan memberikan rahmat dan fadilahnya kepada saya berupa surga atau berupa kenikmatan, itu terlepas, itu bukan tujuan saya. Itu Nabi kan gitu. Para nabi, para aulia, para ulama anu tingkat tinggi, terus meninggal surga dan neraka teh. Terus meninggal tujuan duniawi komoditi, ukhrawi gitu terus meninggal kan, terus meninggal surga neraka. Kalau saya mah melaksanakan ibadah, bukan karena kewajiban, tapi karena kecintaan. Karena cinta, karena mahabbah. Gitu. Nah, itu kelas paling tingginya, kelas pertengahan mah ikhlas itu melaksanakan ibadah karena apa? Karena sieun mendapatkan murka Allah, sieun dilebetkeun karena neraka. Ingin mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah, ingin mendapatkan surga. Beribadah karena ingin surga, takut neraka. Ikhlas tuh, ikhlas ya tahu gitu. Tapi kelasnya beda. Berakibatnya naon? Ya di surga lagi beda kelas teh. Surga yang ngariungna teh, kamu ada di sini, oh, berarti kita satu level. Pas masih anu mah teu ayahnya di surga tapi itu penak misalkan. Oh berarti surgana kelasnya beda kelas. Tergantung amalan kita. Ya, itu keadilan Allah. Allah Maha Adil. Mal mungkin atuh ibadahna rajin bisa tempatin di ibadah biasa-biasa kan gitu. Dina nikmat oke gitu. Kanya kan kita memberikan bonus kepada karyawan, sangat berbeda. Wah, iya mah di samping rajin kerjanya rajin, kemudian taat kepada aturan. Kan tapi ieu mah memberikan income pendapatan yang sangat tinggi kepada perusahaan, misalkan marketingnya membawa klien anu sangat tinggi dengan nominal yang sangat tinggi, otomatis bonusnya bedanya beda.
Ya, sami dikasih bonus. Tapi berbeda nominal. Lamun di piknikin ke Pangandaran masih eta mah nginepna oge misalkan hotelnya beda kelasna. Mulai mah dapat bonus oge beda. Gitu. Nah, disebutnya gitulah analogi hukum mah. Nah, wadduha jeung salat duha. Kemudian masihkan aya waktu sedikit ya. Wat tarawihu jeung salat sunat tarawih. Nah, tarawihnya predikatna sunat muakkad. Sehingga kusab sunat muakkadnya minimal atulah ketinggalan namun teu sibuk-sibuk teuing. Lamun teu sibuk-sibuk teuing mah ulah katinggalan salat sunat tarawih. Sami jeung duha. Makanya memang di sekolah sok ayanya salat sunat. Ya, sesuai pertanyaan kemari Muhammad kumaha hukumna salat berjamaah, salat sunat tahajud berjamaah, salat berjamaah. Nah, itu kan tidak disunatkan karena memang teu aya nabina gitu. Dan disunatkan nama melaksanakannya sendiri-sendiri salat sunat. Sebab itu mah salat sunat yang menunjukkan kualitas pribadi masing-masing. Jadi tidak disunatkan melaksanakan berjamaah. Sunat nama sorangan-sorangan. Akan tetapi jika pun dilakukan secara berjamaah maka sah ngan sunat. Berarti lamun dilakukan menyalahi hukum asal, menyalahi yang disyariatkan harus ada tujuan. Tujuannya edukasi ya saya. Misalkan kepada para siswa sebelum masuk ke kelas harus sholat duha berjamaah misalkan. Saya maksudnya edukasi supaya naon terbiasa nanti kan gitu. Naon. Tapi sholat tahajud oke, di berjamaah genter ini niatnya edukasi. Ngan namun sudah terbiasa nyaming sholat. Ketika orang menuju acara ya kita tadi kan biasanya negara terus ketika di suatu acara kita jadinya jadi yang itu jadi bukan yang acara kan harus dibutuhkan lama terus mereka kan jadi yakin sholat berjamaah itu tidak kok ianya isi salah itu naon biasa. Artinya kan tidak disunatkan tapi tidak dilarang. Artinya jika kita melaksanakan sholat secara berjamaah ya enggak benar. Gitu. Tapi kan harus ada tujuannya, tong ujuk-ujuk buku gitu. Kan tujuannya edukasi, kan supaya kebersamaan dia terus naon. Tetapi tidak disunatkan. Tidak disunatkan jadi tidak mendapatkan pahala dari berjamaahnya gitu. Berbeda dengan yang lain. Jadi saat tidak disunatkan pun tidak dilarang maka silahkan dilaksanakan. Boleh dilaksanakan. Tetapi bagusnya sesuai dengan ketentuan, yakni sendiri-sendiri. Nah, kalau tarawih beda. Tarawih itu jadi unik tarawih mana perdebatannya dari dulu sampai sekarang tuntas. Sebetulnya para ulama sudah tuntas. Kan nama para fans para ulama ini, para fansnya, para supporternya sampai sekarang ribuh. Tiap masuk bulan Ramadan di medsos rame perdebatan tentang tarawih dari mulai rakaat sampai pelaksanaan sampai tata cara. Bahwa definisi ribuh gitu ya tarawih teh. Definisi tarawih jeung qiyamul Ramadan gitu ya. Dan menyebutkan bahwa tarawih itu sama dengan tahajud, qiyamul Ramadan, qiyamul lail gitu di bulan Ramadan gitu. Rupa-rupa. Kebiasaan di orang gitu. Setiap momentum itu nyari omongan. Padahal dari dulu itu sudah selesai. Bukan berarti selesai jadi sama, bukan. Artinya bahwa ini saling memahami, ada perbedaan tapi saling memahami. Maaf muskilah, tidak ada masalah gitu. Orang mau justru dengan masalah. Berbeda teh dicari teh masalah.
para ulama dulu, mah ini berbeda. Oh, silakan. Amal hukum. Ya, kamu buat ini, saya buat ini, berbeda tidak apa-apa. Dulu selesai di situ. Bukan selesai di masalah supaya sama, bukan. Masalah tidak sama. Tidak menjadi kesimpulan yang sama. Itu termasuk dina tarawih. Ramadan kalau kami. Bulan Rajab, rame masalah puasa. Oh, bid'ah puasa bulan Rajab. Gitu. Mulut sami gitu dulu. Setiap momentum menjelang Natal, rame perkara masalah Natal. Ucapan selamat Natal segala rupa. Karena 30 guru geus aya eta sudah jadi pembahasan para ulama. Ulama punya pendapat 30 guru. Urang tinggal ngalaksanakeun bagi yang melakukan, maka bagi yang tidak ada orang yang bertanggung jawab. Ada ulama yang bertanggung jawab memfatwakan pendapatnya, selesai, tinggal laksanakeun kan gitu. Tinggal kita memilih eta masuk meneh. Erek jeruk atau erek sankis gitunya. Terserah satu jenis ya. Ada saya mah resep dingin. Saya mah resep Cina unggul bukan sankis artinya di pers. Saya mah kurang gitu ya, maka jeruk kumaha selera masing-masing. Jadi tong riweuh di urang. Riweuh ya. Nah, termasuk tarawih. Tarawih itu unik teh naon? Zaman Kanjeng Nabi, tarawih itu disyariatkan untuk para umatnya dan dilaksanakan oleh kebiasaan oleh para sahabat nate ibadah anu sifatna personal, bukan ibadah kelompok, ibadah personal. Dari mulai pelaksanaan sampai jumlahnya itu silakan. Lamun kamu sanggup 100 rakaat, 100 rakaat. Karena yang penting menghidupkan malam bulan Ramadan. Qiyamu Ramadan. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang melaksanakan sholat, man qoma melaksanakan sholat berdiri Ramadan di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena mengharap ridho Allah, karena Allah Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Nah, sehingga orang melaksanakan sholat, makin kuantitasnya banyak, berkualitas juga, maka makin meninggikan pahala anak kan gitu. Maka dari mulai jumlah sampai kan membebaskan para Nabi Muhammad. Nah, kemudian kadirnakeun ada patokan standar yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu asalnya menyuruh untuk melaksanakan sholat di malam bulan Ramadan. Baik sabaraha. Kadirnakeun Nabi memerintahkan 20 dengan 2 kali salat. Dengan 2 kali salat di selaku istirahat. Selama istirahat melakukan tawaf. Tawaf secara sempurna 7 keliling. Gitu. Kadirnakeun. Tanpa berjamaah, masih ibadah personal ya. 20 eta teh dijadikeun 10 kali salam. Tiap 2 kali salam tawaf 7 keliling. Beres, tepan deui 2 kali salam 4 rakaatnya. Tawaf deui. Sampai meninggalkan yang Nabi, kebiasaan itu tidak berubah. Baru setelah pada masa Sayyidina Umar, itu ya, ayo sholat, ayo tawaf, secara rencang gitu di Mekah. Di Madinah pun sama, berbeda-beda. Satu tempat tapi asal beda-beda gitu. Rapat masjid mah, akan tetapi dong. Jika lamun di berjamaah gitu. Akhirnya kurang berjamaah.
Akan tetapi rakaatnya berbeda. Karena di Mekah mah itu teh aya tawafan, di Madinah mah teu aya, sehingga di Mekah mah 20 rakaat tapi aya tawaf, di luar Madinah mah teu aya tawaf. Maka ditambahan 16 rakaat untuk menghormati Nabi. 16 rakaat. Jadi jumlahnya seberapa? 30. 36 rakaat di Madinah. Selain Madinah 20 rakaat. Gitu. Nah, ini disunatkan oleh Sayyidina Umar. Kan ini toh khawatir, ini dijamin oleh Kanjeng Nabi karena kata Nabi, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di." Bagi kalian itu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah kebiasaan-kebiasaan sunnah yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Nah, setelahku, yakni kebiasaan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Paham? Gitu. Jadi disebutkan bid'ahnya memang bid'ah berjamaah nama, tapi jumlah rakaat nama itu bid'ah. Tos dituna Kanjeng Nabi memerintahkan. Nah, salah satu nate ya gitu lah. Pilih kita kayak insya Allah diperluas di pengajian minggu depan. Segitulah ya namanya. Kalau gitu sungiti setengah salapan. Wallahu a'lam. Ditutup kegiatan majlis 3 kali. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wallahu a'lam bishawab.